nanya kok bisa sih Umi nggak jijik. Enggak lah, mereka udah bertahun-tahun dari kecil sayang sama binatang. Jadi apa itu kamu melet-melet kamu kayak manusia kamu selesai melaksanakan ibadah tawaf itu kalau bisa handphone disimpan. Terus kalau bisa fokus karena tawaf itu adalah sholat. Ketika kita melaksanakan tawaf, ketika kita memegang ihram, umroh, udah mikot, kita kan mengeliling Ka'bah tuh. Jangan karena dekat dengan Ka'bah akhirnya kita megang gitu. Akhirnya kita nyium, akhirnya kita terpisah dari rombongan, itu membatalkan umroh kita. Bisa jadi kena dam. Karena apa? Nah, cerita tentang Hajar Aswad, mungkin ada yang nanya ya, Hajar Aswad kok banget sih bisa diminati dan orang-orang semuanya berbondong-bondong rebutan pengen mencium Hajar Aswad. Memang luar biasa ya. Batu Hajar Aswad itu adalah batu yang entah diambil wallahu alam ya. Jadi ada saya belajar, jadi entah itu batu itu dibawa oleh malaikat gitu, dibawa ke bumi, atau mungkin memang ditemukan oleh Nabi Ibrahim gitu. Jadi batu Hajar Aswad itu berasal dari surga. Yang pasti batu Hajar Aswad itu dulunya berwarna putih bersih, tapi qadarullah karena bukan beribu lagi, triliunan juta manusia yang ada di muka bumi yang sudah mencium batu Hajar Aswad itu, tentunya penuh dengan dosa, penuh dengan hilap, tentunya penuh dengan naib segala macam, sehingga batu Hajar Aswad itu berubah menjadi hitam. Disunahkan, ingat ya para jamaah semua, sahabat-sahabat tercinta dari Bunda Cinta Tanjung, jadi disunahkan, bukan diwajibkan untuk mencium Hajar Aswad. Disunahkan mencium batu Hajar Aswad ya, insya Allah dapat keberkahan dunia akhirat. Tapi andai pun demi untuk menjaga supaya kita tidak berlaku zolim kepada sesama manusia di sana, karena di situ tuh berebutan manusia untuk pengen wah, ada yang kebuka kerudung segala macam. Aduh, kayaknya lebih baik kita mengambil alternatif yang kedua. Kalau memang Allah takdirkan untuk mencium Hajar Aswad, pasti dikasih kemudahan. Tapi kalaupun enggak, kita bisa ambil celah di mana kita bisa memegang Ka'bah dimanapun itu. Tapi ingat, ketika kita melaksanakan tawaf, ketika kita memegang ihram, umroh, udah mikot, kita kan mengeliling Ka'bah tuh. Jangan karena dekat dengan Ka'bah akhirnya kita megang gitu. Akhirnya kita nyium, akhirnya kita terpisah dari rombongan, itu membatalkan umroh kita. Bisa jadi kena dam. Karena apa? Karena kan dilarang ketika kita menjaga ihram itu dilarang untuk memakai minyak wangi. Sedangkan Ka'bah yang indah itu penuh dengan wangi. Wanginya luar biasa. Dekat dengan Ka'bah itu luar biasa, disemprot tentu ya oleh pemerintah di Arab Saudi sesuai dengan wanginya, yaitu wangi di Masjidil Haram. Luar biasa wangi. Otomatis ketika kita memaksakan diri ketika tawaf 7 kali belum selesai, kita pegang Ka'bah, batal lah tawaf kita. Bisa jadi kita kena dan tadi. Jadi kalau bisa wajib, ini dijelaskan oleh mutawif atau mungkin tour leader beberapa siapapun travelnya, bahwa selesai melaksanakan ibadah tawaf itu kalau bisa handphone disimpan. Terus kalau bisa fokus karena tawaf itu adalah sholat. Jadi kalau sholat kita bahunya pun kita boleh nggak kalau kita sholat Allahu Akbar, terus kita lihat kiri kanan ke belakang, kan justru itu membatalkan sholat kita ya. Jadi harus fokus kan gitu, nanti dibimbing oleh mutawif, misalkan subhanallah, alhamdulillah, atau robbana atina fid dunya. Jadi nanti di setiap titik tempat ada rukun yamani, baca apa, nanti ada di Hajar Aswad baca apa, terus nanti di Hijri Ismail mungkin ada doa-doa khusus yang harus kita baca, nanti dikasih tahu sampai selesai sa'i. Jadi kita harus menjaga wudhu pas tawaf itu, kita harus menjaga wudhu. Kalau pas tawaf 7 kali itu kita nggak boleh batal, nggak boleh batal gimana sih? Nggak boleh kentut, kan nggak boleh pipis segala macam, kita harus ambil wudhu lagi. Kalau pas sa'i boleh batal. Jadi setelah tawaf kita melaksanakan ibadah sholat sunnah di depan Ka'bah. Habis itu kita muhasabah doa di depan Ka'bah dan juga minum air zam-zam sambil berdoa tentunya.
Habis itu apalagi? Habis itu kita melaksanakan sa'i 7 putaran. Di situ sa'i sendiri adalah perjuangan dari Siti Hajar bersama anak tercintanya Nabi Ismail yang ditinggalkan di gurun pasir yang gersang oleh sang suami dan ayahanda tercinta yaitu Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Atas perintah Allah karena ada hikmahnya. Ternyata setelah perjuangan Siti Hajar yang banget bersabar, bolak-balik dari Safa ke Marwah, akhirnya atas izin Allah keluarlah, atas tangisan dari Nabi Ismail maka keluarlah berkah dari kesabaran mereka itu, keluarlah air Zam-Zam yang tentunya ini air Zam-Zam ini mustajab doa dan bisa diminum oleh seluruh umat yang ada di dunia ini. Siapapun yang datang ke situ boleh minum sepuasnya, gak ada habisnya ini mata air. Jadi dari sa'i itu kita belajar tentang kesabaran dan tentunya kita harus berpegang teguh pada apa yang sudah Allah tentukan, kita ikutin karena semua yang sudah ditentukan, semua yang sudah tertulis perintah Allah di Al-Quran pasti ada kebaikan-kebaikan. Jadi lebih mengambil hikmahnya ke situ sih. Nah selesai itu tahallul, baru selesailah ihram kita bisa bebas lagi. Bukan bebas berarti untuk bicarain orang lagi ya kan, justru ketika kita sudah melaksanakan tawaf dan sa'i, otomatis kita menjadi manusia yang tentunya bisa lebih baik lagi dari segi akhlak, dari segi perilaku, dari segi keilmuan. Pokoknya banyak hal-hal keajaiban yang tentunya Mekah, Madinah dan Mekah itu bisa merubah seorang saya, seorang Sinta Tanjung tentunya. Bismillah ya, insya Allah di hadapan Allah bisa lebih baik gitu. Walaupun mungkin baru selangkah, tapi Mekah dan Madinah saya alhamdulillah udah 15 kali berangkat. Kalau dipikir secara mungkin kayaknya dulu nggak mungkin ya kalau dipikir, tapi kalau kita ikhtiar dan doa kayaknya nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak maka kun fayakun. Jadi Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan kuperkenankan. Bahkan ketika engkau tidak mau berdoa, itu namanya sombong. Dan orang yang tidak mau berdoa maka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nauzubillah, subhanallah. Jadi hikmahnya banyak banget. Hikmahnya yang bisa kita ambil adalah tentunya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ketika kita punya akhlak yang kurang baik nih dari kecil, tapi ketika kita sudah merasakan kenikmatan ibadah, jadi semua ikhtiar itu ada hasilnya. Oh ternyata nggak boleh gini, oh ternyata nggak boleh gitu, ternyata ada hukum-hukum yang harus kita lakukan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa bikin kita memantapkan diri untuk memantaskan surga atau neraka nih tempat kita gitu. Alam kita nggak tahu. Sesoleh apapun manusia, sehebat apapun manusia, yang bisa menolong kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah itu hanya syafaat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita bersolawat terus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan apalagi yang bisa bikin kita masuk surga tanpa hisab? Ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara si kaya dan si miskin, si pintar dan si bodoh, ya kan, yang berilmu atau tak berilmu, yang beradab atau tak beradab, hanya Allah yang maha tahu semuanya. Tapi yang penting satu, berusaha untuk memperbaiki diri ya. Jadi sambil cerita-cerita, sambil ngurus-ngurus apa sayang. Sekarang pada tidur anaknya. Pada tidur. Jadi ingat ya, kalau kita pengen dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sayangilah makhluk yang di bumi, termasuk bolu. Nah iya, gimana sih kalau misalkan aku gak suka binatang? Boleh apa aja, tanaman aja kita gak boleh rusak karena tanaman adalah ciptaan Allah. Pas sayang, aduh sabar. Kalau orang nanya kok bisa sih Umi nggak jijik, enggak lah, mereka udah bertahun-tahun dari kecil sayang sama binatang. Jadi apa itu kamu melet-melet kamu kayak manusia kamu Jadi kalau susah nih harus pakai minyak nih tuh. Iya ya ampun, kotor banget ya Umi. Sayang diam.
Jabal Nur itu gimana Umi? Sekarang jalannya? Gampang banget sekarang ke Jabal Nur tuh gampang. Kalau kemarin kan bengek-bengek tuh ya waktu sama Teh Santi kan. Tapi sekarang alhamdulillah lari ke sana setengah jam, Kalau biasanya berapa Umi? 1 jam. Umi loh yang seneng olahraga tuh naik ke atas 1 jam, sekarang setengah jam. Berarti lebih memudahkan para jamaah buat mau naik ke sana boleh. Makanya berangkat umroh bareng. Bersihin dede terus baik anak ya. Sudah peluk. Ya udah. Yang paling manja siapa Umi? Ini mereka ini saling sayang, jadi kalau yang satu pilek satu kena karena mereka akan berdekatan. Mulut sambil jaya. Alhamdulillah selesai sudah ngurus kucing. Dikarenakan ini sudah azan, waktunya melaksanakan sholat asar. Jadi tutup dulu ya podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat tayangannya. Cerita-cerita tentang berada di tanah suci. Bismillah, mudah-mudahan berkah. Ini azan, saya mau langsung pamit ke dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.